Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema kita pada hari ini adalah hiduplah dalam pengharapan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan penggirik harus menggirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu hal yang penting mengenai hidup dalam pengharapan. Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa kita harus membajak atau menggirik. Maksudnya di sini adalah untuk bekerja dalam pengharapan. Dalam hal ini, tanpa ada sebuah pengharapan dalam diri kita, tidak akan bisa bertekun dan memberikan hasil yang terbaik. Pengharapan akan mampu menolong hidup untuk bersikap setia dan berkomitmen atas segala sesuatu yang kita usahakan di dunia. Pengharapan bukan hanya saja pada keduniawian, tetapi pengharapan kita yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak muda mungkin bertanya, kemana pengharapan kita itu harus diarahkan? Seperti dikatakan dalam surat Korintus 9 ayat 10 ini mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengarahkan pengharapan untuk memperoleh bagian kita, dan bagian itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu bahwa setiap pengharapan yang kita sediakan dalam Kristus akan memperoleh buah yang baik dan mendapatkan bagian kita asalkan kita percaya kepada Kristus. Nah, hal ini kita mengetahui bagaimana Allah memberi jawaban di setiap pengharapan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, hanya Yesus Kristus yang menjadi dasar pengharapan kita. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Hal ini pengharapan tersebut didasarkan melalui kepada Kristus. Memiliki harapan itu sangat penting. Bila kita menaruh dasar harapan kita hanya pada Kristus, bahkan kita perlu mengetahui janjinya yang terdapat dalam firman Tuhan. Tuhan menjanjikan hidup berkelimpahan. Ya, caranya adalah dengan menghidupi panggilan kita dan menabur benih dan memegang teguh bahwa janji Kristus nyata bagi kita, dan dialah dasar pengharapan kita satu-satunya. Poin yang kedua, Allah setia dan akan menepati janjinya. Kita bisa melihat dalam Ibrani 10 ayat 23 mengatakan bahwa malah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, pengharapan adalah sesuatu yang kita nantikan yang belum kita lihat. Nah, sebagai orang percaya, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang tidak didasarkan pada apapun, melainkan pengharapan yang kita miliki didasarkan pada janji Allah. Itu sebabnya pada bagian ini Paulus menekankan pengharapan akan janji Allah, sebab Allah adalah setia dan adil. Ayat ini menekankan iman yang teguh dalam pengharapan kepada Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Keteguhan iman kita kepada Allah berhubungan dengan apa yang Ia janjikan dan kesetiaannya untuk menggenapi janjinya tersebut. Kita dapat dengan erat berpegang teguh kepada janjinya dan kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu bimbang dan ragu akan kehidupan dan masa depan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah setia, bahkan Dia yang menguatkan kita. Jadi kita terus bersandar dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Poin yang ketiga, pengharapan tidak akan mengecewakan. Dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini apapun masalah bahkan pergumulan yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan menolong. Bila kita berada dalam pengharapan Tuhan, kita tidak akan pernah mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, pengharapan ialah buah dari ketekunan dan kemudian menjadi tahan uji. Jadi, kita tetap terus berharap dan kita akan meraih harapan itu di dalam kebahagiaan dan menaruh harapan hanya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita terangilah pandangan kita dengan sebuah pengharapan yang indah, karena ini adalah salah satu buah dari iman kita yang seharusnya yang ada pada diri kita setiap orang percaya. Maka dengan itu marilah kita lakukan bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di hidup saat ini seolah-olah tertutup, tidak ada kemungkinan untuk berharap lagi. Masa depan jangan ragu, tetaplah berpegang pengharapan dalam Kristus dengan erat-erat, karena hanya Kristus yang mampu memberikan pengharapan yang indah dalam hidup kita. Tidak ada selain dari Allah yang mampu memberikan dan mengabulkan setiap harapan hidup kita. Kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana pada pagi yang indah ini kami diingatkan kembali agar kami selalu berpegang dalam pengharapan, sebab Engkaulah Allah yang setia, yang tak pernah mengecewakan kami, bahkan Engkau selalu menepati janji-janji-Mu atas kami. Tuhan, saat ini kami hanya berharap kepadamu, Engkau yang membimbing kami, mengarahkan hidup kami, agar langkah kami terus tertuju hanya dengan Engkau dan masa depan kami, sehingga kami terus mengalami hidup kebahagiaan bersama Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat di sekitar kami, di mana kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.